beliau ada kedua agama juga budaya. Nanti bila bunda ada yang mau ditanyakan selesai materi beliau kami persilakan. Baik, selanjutnya kepada Bapak Ustaz Mariano kita kembalikan ini silakan. Yang enak nih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain, amma ba'du. Ibu-ibu yang saya hormati dan Pak Raden yang insya Allah selalu sehat dan sukses apa yang dicita-citakan, amin Allahumma amin. Pertama-tama mari kita panjatkan puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala, karena hanya dengan ridha Allah kita semua bisa hadir dalam majelis ini, dan insya Allah pertemuan ini diberkahi Allah Subhanahu wa taala, amin Allahumma amin. Mudah-mudahan salawat dan salam senantiasa diberikan kepada junjungan kita Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, berikut kepada keluarga dan sahabatnya, yang salah satu pengikutnya itu adalah kita semua, dan insya Allah kita akan mendapat syafaat beliau, amin Allahumma amin. Baiklah, langsung saja. Karena ini berkaitan dengan hari H Maulid Nabi, betul ya? Maka kita sekaligus memperingati peringatan kelahiran Rasulullah. Kalau ibu ditanya, Nabi Muhammad sekarang hari ulang tahun yang keberapa? 1400. Kok banyak nggak tahu ya? Sekarang tahun Hijriah berapa? 1445 Hijriah. Nah, kalau Nabi, kalau kita tanya ini sekarang berarti sudah berapa tahun Nabi Muhammad lahir? Coba saya tanya, tahun Hijrah dihitung sejak kapan? Hijrah dari Makkah ke Madinah. 10 tahun setelah hijrah Nabi wafat. Berarti 1445 ditambah 53 tahun. Berarti Nabi Muhammad sekarang hari ulang lahirnya yang keberapa? 1503 ya. Kan 45 ditambah 53. Oke, jelas ya? Bu, Nabi ini lahirnya hari apa? Hari apa? Senin. Bulan Rabiul Awal. Tahun gajah. Belum ada Hijriah itu. Bukan Hijriah ya. Oke. Kenapa disebut tahun gajah? Karena pada masa itu ada tentara Abraha yang ingin merusak Ka'bah menggunakan apa? Kendaraannya itu kendaraan gajah. Sama dengan orang tua kita yang lahirnya kadang-kadang tahun 50-an ke bawah dulu, kan banyak nggak tahu. Ibu lahir tahun berapa? Pokoknya zaman Londo katanya. Nggak tahu dia zaman Belanda, zaman gempa bumi. Nah gitu. Seperti saya waktu akad nikah tahun 2000 ya, itu pas gempa di Bengkulu. Jadi kalau saya lahir, kapan Mbak Mariono nikah? Pokoknya zaman gempa di Bengkulu itu. Nah kira-kira gitu. Oke, hari Senin 12 Rabiul Awal. Ada yang hari ini lahirnya sama dengan Nabi? Ada? Oke, tapi kalau ibu menggunakan penanggalan Masehi,
itu hari ulang tahun kita belum tentu sama dengan kelahiran Rasulullah. Kalau dihitung dalam 1 tahun, tahun Masehi berapa jumlahnya? 365. Kalau Masehi, coba saya tanya, harinya dalam 1 tahun banyak Masehi banyak Hijriah? Banyak Masehi. Makanya dalam setiap tahun kita lihat bulan puasa itu selalu tidak bertemu. Ibu bapak, Nabi Muhammad diutus ke dunia untuk apa? Bawa kue apa nyumbang hadroh? Hah? Untuk apa? Memperbaiki akhlak. Innama buistu liutamima makarimal akhlak. Paham ibu? Berarti Nabi diutus ke dunia untuk menyempurnakan akhlak. Nabi diutus ke dunia bukan untuk membangun jalan tol, bukan untuk membangun gedung, tetapi akhlak. Jelas kita? Jelas? Berarti al ulama warasatul anbiya. Ulama itu orang yang berilmu, bukan hanya ustadz ya. Ulama itu orang yang paham. Saya tanya, ibu sudah paham tugas Nabi? Sudah paham? Apa tadi tujuannya? Menyempurnakan akhlak. Berarti karena ibu sudah paham, berarti ibu juga ulama. Tugas ulama adalah warasatul anbiya, meneruskan risalah kenabian, salah satunya menyempurnakan akhlak. Oke, akhlak ini tujuannya ada 3. 1 pada Allah, akhlak. Akhlak dengan Allah bagaimana caranya? Sholat, zikir. Akhlak dengan sesama manusia, ya, bagaimana sesama manusia? Saling menghormati, saling memaafkan, saling membantu. Itu akhlak. Yang ketiga, akhlak terhadap alam, menjaga lingkungan. Ibu memelihara bunga, memiliki akhlak yang baik apa tidak? Baik. Senang dengan kucing, baik apa tidak? Itu akhlak. Tetapi ingat, yang akhlak-akhlak ini tadi, ibu, orang yang disebut memiliki perilaku yang baik. Saya ulang ibu ya, ibu disebut memiliki budi pekerti yang baik. Yang pertama, perbuatan kita, kelakuan kita tidak bertentangan dengan syariat. Apa yang diperintahkan Allah, ibu laksanakan. Itu berarti ibu berakhlak. Itu 1, Bu ya. Syariat itu, Bu, perintah Allah dengan siapa? Rasulnya. Yang kedua, kelakuan kita tidak bertentangan dan tidak bertentangan dengan budaya dan kesepakatan bersama. Itulah akhlak. Apa tadi? Budaya dan kesepakatan. Makanya kalau cerita akhlak antara satu daerah dengan orang lain tidak sama. Yang harus sama, tidak boleh bertentangan dengan syariat. Jelas ya? Jelas? Kalau bertentangan dengan syariat, walaupun cocok sesuai budaya, mana yang mau diikuti? Budaya atau syariat? Budaya atau syariat? Syariat. Jelas ya? Tapi kalau syariat tidak mengatur, budaya mengatur, ibu wajib ikut. Mengapa? Itulah budi pekerti. Oke. Siapakah akhlak yang paling tepat kita ikuti? Tentu jawabannya Rasulullah. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah.
telah ada pada diri Rasul itu tauladan hasanah. Tauladan hasanah pada Nabi setidak-tidaknya ada 3 yang pokok. 1, beliau dijamin masuk surga tetapi tetap ibadah. Itu akhlak. Dijamin masuk surga tetapi tetap beribadah. Oke, jelas ya? Nah, ini kadang-kadang kita ini masuk surga pun belum jelas, ibadah kurang. Itu tak boleh. Itu 1, Bu ya. Yang kedua, beliau ini pemaaf. Apa? Pemaaf. Nabi ini hanya marah kalau agamanya diganggu. Itu saja. Kalau pribadinya Nabi biarkan. Ini banyak di medsos disalahgunakan. Nabi Muhammad ini penyabar, tidak pernah bikin keributan. Beda dengan umatnya, sedikit-sedikit demi agama gaduh katanya. Ini banyak nggak paham. Nabi kalau masalah agama akan dihantam langsung. Tapi kalau masalah pribadi Nabi biarkan. Contohnya di mana? Ketika Nabi nak sholat, ya, oleh orang kafir Quraisy, ketika nak menjelang ke masjid, ke tempat sholat tuh kadang dilempar tai onta, lempar kotoran. Nabi marah apa tidak? Nabi marah apa tidak? Tidak. Karena yang dilempar itu pribadi Nabi. Oke. Ketika Nabi Muhammad mau sholat, di sejadahnya ada kucing. Selama tidak najis di sekitarnya, Nabi biarkan kucing itu berada di sejadahnya. Nabi sholat di samping kucing itu. Itu namanya akhlak. Ini kadang emak-emak ini saking bencinya dengan kucing, kepala kucing dipukul pula pakai centong. Ibu kalau tak suka kucing, pastikan rumah tuh ditutup. Jelas Bu ya? Tapi walaupun ibu memelihara kucing, pastikan jangan sampai keluyuran kemana-mana, khawatir terkena najis. Kemudian akhlak Nabi yang ketiga, Nabi Muhammad ini rajin membantu orang lain. Nah, ibu ikuti apa yang dilakukan Nabi. Ya, beriman, pemaaf, rajin membantu. Yang pasti Nabi ini memiliki perangai yang disebut dengan al-amin, dapat dipercaya. Setidak-tidaknya Nabi ini memiliki 4 sifat utama. Yang pertama, sidik. Tahu sidik? Apa sidik? Hah? Sidik apa sidik? Benar, lurus. Yang kedua apa? Ya, yang penting 4 nanti jumlahnya ya. Fatona, apa fatona? Cerdas. Jadi ibu yang bodoh itu bukan ikuti Nabi itu. Cerdas. Oke. Yang ketiga apa? Amanah, dapat dipercaya. Ibu ikuti, itu akhlak Nabi. Ada yang lain? Tahu tablik? Tablik, menyampaikan. Bahasa kitanya komunikatif, tidak pendiam, tapi juga tidak cerewet. Komunikatif. Jadi komunikatif itu misalnya kalau ada masalah langsung sampaikan. 4 sifat Nabi tadi itu adalah akhlakul karim. Kan ini musim Maulid Nabi,
saya kaitkan bagaimana akhlak sesuai dengan situasi kondisi hari ini dan ibu-ibu semuanya. Insya Allah ibu dapat menerima apa yang sampaikan. Amin Allahumma. Oke, ibu, yang namanya akhlak itu tadi tidak boleh bertentangan dengan syariat. Satu, ibu ikuti budaya yang tidak bertentangan dengan syariat. Oke. Saya tanya bu, kalau akhlak Nabi, laki-laki pakai baju apa? Sunnahnya? Hah? Putih. Sunnah. Apa pengertian sunnah? Ada dua makna ya. Dilaksanakan mendapat pahala, tidak dilaksanakan tidak mendapat dosa. Itu sunnah. Sunnah dalam artian hukum. Tapi sunnah apa yang dilakukan Nabi itu sunnah dalam makna lain. Oke, kita jangan sampai terjebak saling menyalahkan gara-gara sunnah. Karena sunnah ini ada yang mau melaksanakan silahkan, tidak melaksanakan tidak apa-apa. Tapi kalau mau melaksanakan itu bagian dari akhlakul karimah. Oke, kalau laki-laki sunnah Nabi menggunakan baju putih. Saya tanya, kalau laki-laki menggunakan baju batik, boleh apa tidak? Boleh karena sunnah. Kalau wanita, sunnah Nabi menggunakan baju apa? Hah? Warna pink? Warna hitam. Itu sunnahnya. Kalau ibu-ibu menggunakan warna pink, boleh apa tidak? Boleh, karena sunnah. Oke. Kalau Nabi makan duduk apa berdiri? Duduk. Itu sunnahnya. Kalau ada orang yang makan berdiri, dosa apa tidak? Dosa apa tidak? Tidak. Ya, supaya kita paham ya, karena di medsos itu banyak saling menyalahkan ini. Oke. Ada sunnah Nabi, potong kumis, panjangkan jenggot. Itu sunnah. Artinya kalau diikuti dapat pahala. Kalau orang tidak berjenggot, dosa apa tidak? Tidak. Apalagi tak bisa keluar jenggot, macam mana lah pula? Bisa paham ya? Jadi sunnah ini pada diri Nabi, kalau mau diikuti silahkan. Contoh, Nabi sunnahnya makan pakai berapa jari? 3. Ibu makan pakai berapa jari? 5. Kenapa Nabi sunnahnya 3 jari? Nabi itu makan kurma. Itu masalahnya. Oke. Sunnah Nabi makan ketika lapar, berhenti sebelum kenyang. Oke. Kalau ibu makan sedang kenyang, boleh apa tidak? Boleh. Belum kenyang nggak berhenti, boleh tidak? Boleh. Tapi ingat, agama memberikan garisan wala tusrifu. Artinya jangan berlebih-lebihan. Paham apa tidak? Oke, saya ingin jelaskan kepada yang lain. Ibu baca sholawat ini akhlak apa tidak? Akhlak yang baik apa tidak? Baik. Kalau ibu niatnya karena Allah. Bahkan orang yang rajin baca sholawat, insya Allah mendapatkan syafaat. Budaya. Kalau ibu di perumahan ini, semua depan rumahnya ada pot bunga. Itu berarti budayanya semua rumah ada pot bunga. Maka saya minta ibu pun ikuti. Kenapa? Itu minimal mengurangi suhu panas bumi. Tapi ingat, budaya yang satu jangan sampai bertentangan dengan budaya yang lain. Contoh, kan banyak emak-emak nih. Coba saya tanya dulu. Ketika ibu memelihara bunga,
Itu akhlak yang baik apa tidak? Baik apa tidak? Baik, dengan syarat bunga itu ibu urus. Ibu tiap saat beli bunga tapi tak pernah disiram. Kadang suami pening nengok bini, si bunga aja terus, disiram juga tidak. Nanti tahu nggak, Bo? Itu nanti akan ada timbul hewan kelabang dan segala macam. Berarti kalau ibu salah tadi dosa. Oke, saya ulangi. Baca sholawat akhlak yang baik apa tidak? Akhlak yang baik. Kalau lomba sholawat baik apa tidak? Baik apa tidak? Baik kalau niatnya ibadah. Kalau nyari juara baik apa tidak? Hah? Kalau nyari juara baik apa tidak? Baik, tapi kalau gagal juara merajuk baik apa tidak? Hah? Tidak. Jadi ingin juara itu bagian dari fastabikul khairat. Kalau gara-gara kalah kemudian marah, akhlak Nabi apa bukan? Akhlak siapa? Setan. Oke, tapi di sini tak ada yang merajuk lah, Bu ya. Nggak ada, ini baik semua kok saya tengok. Ibu ini muka-muka ikhlas semua pun. Oke, jelas Bu ya. Oke, Bu. Ibu, kalau ibu lomba apapun, mau hadroh, mau kompang, saya kadang sedih karena saya ketua harian LPTQ Provinsi Kepulauan Riau. Saya wakilnya Ibu Malin, ketuanya kan Ibu Wagub, saya pelaksana harian. Tapi mudah-mudahan bukan ibu ya. Saya membayangkan yang tampil Robana di Batam Center, tampil jam 8 malam. Itu Pak Camat membawa ibu pergi ke salon itu sebelum asar. Benar. Pertanyaan saya, kapan ibu sholat maghribnya? Betul, sebelum asar ternyata. Ya Allah, berarti ibu lepas 2 sholat. Oke, ibu kalau memang mau ke sana, ada yang nawar kepada saya lepaskan sholat maghribnya saja. Kenapa? Dia pergi ke salonnya itu selesai asar. Karena memang nggak tuntas, Bu, kalau asar. Karena yang nak dibedak itu minimal 11 ditambah pemain cadangan katanya. Lah 15 orang pula. Ya Allah, yang ibu usia 60 tahun macam budak 30 tahun lagi, nah dipoles semua. Tampil jam 8 malam. Kalau ibu pakai bedak segala macam dipoles jam 2, berarti berapa kali sholat lepas itu? 2. Asar dengan maghrib. Kalau sholat isya kan bisa jam 12 malam. Asar bisa sebelumnya. Maksud saya, ibu mau lomba apapun, kalau sudah disepakati itu budaya. Jangan sampai bertentangan dengan syariat. Lomba robana baik apa tidak? Baik. Kalau meninggalkan sholat baik apa tidak? Tidak. Makanya ibu tidak usah cari juara, lebih bagus cari silaturahmi. Mudah-mudahan kita semua mendapat syafaat dengan lomba selawat. Amin Allahumma amin. Ternyata perbuatan baik berdasarkan budaya. Lomba-lomba tadi bukan syariat Nabi, Bu ya. Bukan. Itu hanya budaya. Jangan sampai bertentangan dengan syariat. Karena Nabi Muhammad tidak pernah menyelenggarakan lomba sholawat. Oke. Sebentar lagi kita masuk tahun politik. Saya melihat Pak Raden, hampir semua kandidat itu memang mendekati mak-mak untuk cari suara. Saya lihat itu. Ternyata mak-mak ini merupakan ras terkuat di dunia ini. Terus terang aja ya, kecuali pemilihan presiden, yang menentukan suara itu ibu-ibu. Laki-laki itu ngikut manerami para wanita aja. Untuk DPR ya, DPRD Batam, DPRD Kepri,
mungkin ke pusat DPD. Laki-laki ini kan rata-rata cuek. Kalau ibu-ibu rame ke situ ngikut dia. Mungkin ibu hanya presiden saja yang bertanya. Betul apa tidak? Kalau presiden ibu nanya dengan suami. Tapi kalau anggota DPR tak dipedulikan suami itu. Aku lebih paham katanya. Mana yang rajin ngasih jilbab. Betul apa tidak? Ibu tak pernah. Ibu minta pendapat suami nggak milih? Tak ada kan? Mungkin presiden saja ibu nanya. Oke, saya minta di tahun politik begini Bu. Ibu kan yang kita pilih kan orang yang beriman. Betul apa tidak? Yang kedua orang yang amanah. Betul apa tidak? Ciri-ciri beriman itu Bu, gampang. Cek tetangga kiri kanannya rajin ke masjid apa tidak. Gitu. Ibu ngukurnya jangan kopiah. Non muslim pun pakai kopiah juga. Jangan nengok baliho. Itu caleg non muslim Bu, yang di pinggir jalan itu. Maaf, yang Cina pun pakai kopiah dia. Bagaimana cara ngukurnya? Misalnya ibu nak milih caleg tertentu. Kalau seperti Pak Raden kita tak usah ragu. Misalnya di blok 4, jauh dari ibu ya. Ibu kan nggak pernah ke rumahnya. Tanya aja, Bapak di mana rumah? Di blok 4. Sesekali tanya dengan masyarakat sekitar, rajin ke masjid apa tidak? Kalau tak rajin ke masjid, dikasih duit 500.000, dipilih apa tidak? Oh, ragu juga. Tak betul juga emak-emaknya. Hah? Gini Bu, kalau uang sampai ke kita, ambil. Kalau ibu tak mau duitnya, transfer ke rekening saya. Nanti saya kasih tahu. Bu ya, tapi jangan pilih orangnya. Paham Bu? Ibu ndak usah merasa berdosa gara-gara tak memilih dia yang ngasih duit. Malah ibu dosanya 2 kali. Lebih bagus nek ciri wong Jawa, tampani duite ojo pilih wonge. Ada orang Jawa sini? Ada? Jelas Bu ya? Tapi satu yang saya minta, ibu jangan ikut-ikutan mengkoordinir orang yang mau dikasih duit. Gini, ibu mentang-mentang dekat dengan caleg, Pak, kalau Bapak ingin dapat suara di warga kami, ya kalau Bapak butuh suara 300, insya Allah saya siapkan. Tapi Bapak hitung, satu suara Pak 300.000, untuk saya 100.000, begitu. Jadi kalau butuh suara 300, kalikan saja 300, berarti sekitar berapa itu? 300.000 kali 300, 9 juta. Untuk dia 3 juta. Apa ibu yakin yang ibu koordinir itu milih dia? Nggak ada jaminan. Wong Pak RT nyatat nama dia juga. Betul apa tidak? Taklim nyatat juga. Nyatat juga. Ibu jauh saya ikut-ikutan dosa. Betul apa tidak? Dosa. Dosa. La'anallahu rasya wal murtasya finna. Jangan Bu ya. Masa ibu sudah aktif ke taklim masih bisa juga jadi makelar suara? Dosa apa tidak? Bu, ibu, Bu, ibu di majelis taklim perumahan, kalau ada anggota taklim yang caleg, ibu jangan masukkan orang luar. Itulah etika. Paham? Di perumahan ibu ada caleg, ibu jangan pula mengundang dari luar. Orang dari luar ini Bu, sampai ke kita, jadi pun belum tentu ingat. Tetangga ini Bu, nak jadi atau tidak jadi Bu, akan selalu bertemu kita. Betul apa tidak? Betul apa tidak? Betul, tidak usah. Kecuali tabligh akbar. Contoh nih, ini masjid apa namanya Bu Nur?
Al-Ikhlas. Ini yang datang kan gabungan. Pak Raden diundang, nggak apa-apa, karena ini gabungan. Walaupun di sekitar masjid sini ada caleg, silahkan. Yang saya maksud di sini tadi yang tampil Robana majelis taklim mana? Ya, berarti di sini ya. Nah, misalnya majelis taklim di sini, ibu ketuanya caleg tak? Ketua taklimnya? Oh, tidak, ya silahkan undang luar. Maksud saya, kalau ada orang internal, jangan masukkan dari luar. Itulah etika. Bu, ibu, saya ini bu gini-gini pengalaman calon wakil bupati 2010. Kalah kita di luar, enggak masalah. Yang penting jangan kalah di TPS sendiri, itu bu. Ibu bayangkan bagaimana sakitnya hati caleg tuh bu, kalau kalah di rumahnya sendiri. Sakitnya tuh di sini. Paham tidak bu? Itu namanya akhlak, etika. Nah kebetulan di sini kan ada Pak Raden, ada Ibu Nur. Kabarnya jadi caleg Bu Nur. Lah ini ketua kita mau calon, ibu kasak kusuk pula dari luar. Terlalu lah kita ini sebenarnya. Bu, ibu. Benar apa yang saya sampaikan? Benar apa tidak? Caleg tetangga itu bu, walaupun kalah itu masih nak ketemu kita. Betul apa tidak? Masih nak sama-sama gotong royong. Ibu kalau membantu caleg dari luar, caranya bu ya, bukan caleg dari luar itu didatangkan ke rumah kita, tapi kita kumpulkan orang-orang kita nongkrong di kedai kopi di luar. Paham maksud saya? Paham? Misalnya ibu ini di sini ada ketua masjid calon, datangkan dari luar kan tak enak. Ibu caranya kumpulkan warga ini, ajak nongkrong di kedai kopi, Sunbread atau Morning Bakery. Silahkanlah orang tuh ngumpul di situ. Bisa paham? Itu caranya. Itu yang disebut dengan akhlakul karimah. Oke, tapi saya minta juga kalau di antara ibu ini ada caleg termasuk tetangga kita, mbok yo ngomong. Aku iki arep maju njaluk dukungan. Ini kadang-kadang caleg tetangga ini tak serius. Ngomong ndak pernah, minta tolong tidak. Kita masukkan dari luar ini bagaimana? Ibu berharap jilbab, tetangga sebelah nih tak ada duit. Akhirnya ibu jadi pengkhianat karena terpaksa untuk dapat jilbab. Oke. Kalau memang seperti itu bu, ada caranya. Ibu ngomong dulu dengan dia, Mas, aku majelis taklim butuh kompang. Saya mau minta dengan situ, bagaimana menurut sampean? Kalau kata dia, ya silahkan saja, wong saya belum bisa membelikan. Silahkanlah minta ke dia. Paham ya maksud saya bu ya? Itulah yang namanya etika atau akhlak. Bu, ibu. Nah sekarang dalam hal bergaul dengan sesama kita, bu ya, orang baik itu bu ada 3. 1, yang banyak memberikan manfaat. Apa bu? Banyak memberikan manfaat. Khairunas amfahum linnas. Jadi ibu harus rajin membantu. Apa bu? Membantu. Supaya ibu bisa membantu, ibu harus kuat. Karena membantu orang bu, pertama dengan uang. Apa bu? Uang. Yang kedua, uang ibu tidak ada. Bagaimana cara bantu orang? Dengan tenaga. Ada tetangga tegak tenda, ada tetangga gotong royong, ibu punya motor, kebetulan tetangga ada yang sakit, ibu antarkan. Berarti ibu telah melaksanakan
akhlak Nabi membantu orang dengan tenaga. Yang ketiga, bagaimana cara berbuat baik kepada orang sesuai dengan akhlak Nabi? Uang tak punya, tenaga sakit-sakitan. Yang ketiga, dengan ilmu. Ilmu yang paling gampang begini, Bu. Ada orang lain bertanya kepada ibu, Bu, rumah si A di perumahan ini di mana ya? Katanya blok ini. Ibu tahu rumah itu di mana. Ibu coba berikan kepada dia penjelasan. Mas, rumah yang dicari ini sebelah sana ya. Ya, ini sekitar 15 rumah dari sini. Nanti ketemu warna kuning, di depan ada mangga besar-besar. Itulah rumahnya. Ini kadang-kadang ibu ngasih tahu orang pun malas saja. Ada orang nanya, Mas, blok ini, oh ke sana Mas. Lah ibu nengok pun tidak, enggak boleh. Ibu kalau ada waktu, selama tidak dosa, jika perlu ibu antarkan dia. Tapi kalau dosa jangan. Dosa itu gimana? Kebetulan yang nanya itu cowok berondong cakep. Ibu kebetulan lagi ada masalah dengan suaminya, diantar pula. Sambil ngantar ngajak selfie pula misalnya. Nah, itu tak boleh. Paham Bu ya? Oke, tadi membantu orang dengan harta, dengan tenaga, yang ketiga dengan ilmu. Yang keempat, bisa juga dengan doa. Ibu harus banyak doa. Ada tetangga beli rumah baru, alhamdulillah. Mana tahu suatu saat saya kena gusur, bisa minta tolong. Ada tetangga punya mobil bagus, alhamdulillah. Jangan iri. Ada ketua taklim beli jilbab bagus harga 300.000, alhamdulillah. Mana tahu saya akan tampil lomba robana yang diundang Pak Mariono, bisa minjam. Gitu, banyak doakan. Ini kadang-kadang emak-emaknya ada penyakit iri-irian itu. Tapi bukan di sini Bu ya, tempat lain. Alias semos. Senang melihat orang susah, susah melihat orang senang. Nah, itu mudah-mudahan bukan ibu-ibu tuh. Oke, harta, tenaga, ilmu, doa. Kalau 4 ibu tak punya, bagaimana cara ibu membantu orang lain? Diam. Jangan banyak ngomong. Diam ini, Bu, coba kalau dulu kita belajar bahasa Indonesia. Diam ini kata keterangan atau perbuatan? Hah? Perbuatan. Jadi ibu diam itu sudah membantu orang. Ini kadang bantu tidak ngomong aja kerjanya. Ibu bukannya bantu. Paham tidak, Bu? Ternyata membantu orang itu 5, Bu. Ayo kita ulangi. Harta, tenaga, doa, ilmu, doa. Yang terakhir apa? Diam. Jangan banyak cakap. Falyakul khairon aw liyasmut. Makanya di mana-mana yang sering mendapatkan bencana yang banyak ngomong. Ada ilmu begini, Bu ya. Sesulit-sulitnya belajar bicara, jauh lebih mudah. Yang paling sulit itu belajar diam. Maka ibu yang tak banyak ngomong, sujud syukurlah. Banyak istri mengeluh kepada saya, Pak Mariono, saya ini nengok suami saya ini kok tak romantis Pak ya. Kenapa? Tak banyak ngomong Pak, diam saja. Dia paling pergi kerja, pulang di rumah tak banyak ngomong. Tapi ibu punya anak, ada 4 Pak. Ya sudah, kalau punya anak 4 ngapain pusing? Bu, ibu, Bu, kalau suami ibu romantis dengan istri, hakikatnya dia juga romantis pada yang lain.
Pertanyaan saya, enak suami pendiam apa romantis? Romantis apa pendiam? Saya ulangi, Bu. Suami yang romantis pada istri, hakikatnya romantis pada yang lain. Bedanya, kalau dengan yang lain mungkin hanya main-main saja. Tapi ingat, ibu pun dulu suami itu hanya main-main juga kan? Jadi juga bini. Maka ibu kalau punya suami pendiam, ya harus bersyukur. Kalau punya romantis, bersyukur dan hati-hati. Bedanya begitu. Oke. Kemudian sifat Nabi ini, Bu ya, tadi kan sudah orang baik, Bu ya, yang rajin memberi. Yang kedua, memaafkan. Bu, Ibu, kalau ibu ada salah, mana pahala yang besar, yang minta maaf atau yang memaafkan? Hah? Sama-sama besar dua-duanya. Karena tergantung siapa yang salah. Kalau ibu salah, tak minta maaf, dosa apa tidak? Dosa apa tidak? Kalau orang lain punya salah dengan ibu, dia sudah minta maaf, ibu tak memaafkan, yang tidak memberikan maaf, dosa apa tidak? Yang sudah minta maaf tetapi tidak dimaafkan, status dosanya bagaimana? Hah? Hilang. Artinya ada orang lain salah dengan ibu, katakanlah mantan yang terindah dulu, meninggalkan ibu tanpa jejak. Misalnya tiba-tiba nelpon ibu minta maaf, Dek, aku dulu meninggalkanmu ya, sampai hari ini aku bisa nyambung. Ibu sudah punya suami nih, Bu ya. Ibu jawab, mulai hari ini kita nggak ada apa-apanya lagi, putus seputus-putusnya, jangan kau telepon aku lagi. Oke, dia salah. Ketika ibu tidak memaafkan, dosa dia hilang apa tidak? Hilang apa tidak? Hilang. Ibu yang tidak memaafkan itu yang berdosa. Jadi sebenarnya, Bu, kalau kita ada salah, kita hanya wajib minta maaf, tidak wajib dimaafkan. Jelas ya? Jelas apa tidak? Oke. Malah yang terbaik, Bu, membalas kebaikan orang yang tidak berbuat baik kepada kita. Oke. Ada waktu sekitar 13 menit untuk foto-foto nanti ya. Mari kita sama-sama tutup. Akhirnya saya simpulkan, ibu cinta dengan Nabi apa tidak? Cinta dengan Nabi apa tidak? Kalau cinta dengan Nabi, ibu harus memiliki akhlakul karim, akhlak yang baik, perbuatan yang tidak bertentangan dengan syariat. Yang kedua, ikuti budaya setempat yang tidak bertentangan dengan syariat. Yang kedua, ayo kita rajin-rajin membaca sholawat untuk mendapatkan syafaat, bukan mendapatkan hadiah. Cukup sekian, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.